Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Galang di segmen Bedah Misteri. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan membagikan cerita treat dari narasumbernya Zero Point, di mana ada pesugihan yang memakan korban setiap 10 tahun sekali. Dan katanya ini adalah kisah nyata. Dan cerita ini dialami langsung oleh Nadia. Penasaran dengan ceritanya? Tonton terus sampai habis. Sebelum ke cerita seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini terus maju. Tanpa lama-lama langsung aja, ini dia ceritanya. Cerita ini dialami sama Nadia. Dia anak terakhir dari 2 saudara. Dia punya kakak cowok yang beda 4 tahun selisih umurnya. Walaupun mereka sering berantem, tapi kakaknya selalu ngajarin buat tutup mata dan tutup telinga kalau dia datang. Jadi dia yang dimaksud itu adalah makhluk bengis yang neror dia dari kecil. Kira-kira bentuknya seperti ini. Makhluk itu datang setiap malam Selasa. Nadia dan keluarganya tinggal di daerah Jawa Timur. Bapak sama ibunya itu pedagang pasar yang sukses. Dari toko kecil sampai punya toko besar, perkembangan usahanya itu cukup pesat. Nadia dan keluarga tinggal di kawasan perumahan elit. Anehnya, rumah mereka selalu direnov setiap hari sampai bentuknya itu gak karuan. Bapaknya Nadia adalah tipikal orang yang temperamental dan suka melarang buat bersih-bersih rumah. Entah apa sebabnya, kalau ketahuan bakalan marah dan bilang, "Kamu mau mati." Itu membuat rumah Nadia bisa dibilang kayak kandang. Kadang Nadia malu kalau ada temennya yang main ke rumahnya karena rumahnya itu kotor. Awalnya semuanya baik-baik aja sampai suatu ketika si ibu jadi aneh. Dia sering melamun, tatapannya kosong dan sakit-sakitan. Setiap jam 12, ibu selalu ngelindur sambil jalan ke belakang rumah, lalu jongkok dan hadap ke pohon jambu. Terus tatapannya kosong. Setiap malam ibu selalu teriak-teriak ketakutan, tapi mereka berpikir positif, mungkin aja ini efek demam. Gak lama kejadian itu si bapak datang bawa 2 kepala kambing hitam. Pas ditanya si kakak, bapak malah marah-marah dan nyuruh mereka buat masuk kamar. Singkat cerita, waktu itu ibu bilang haus, terus pergi ke belakang buat ngambil minum. Ternyata ibu ngambil panci besar. Nadia mikir tuh, mungkin buat mandi airnya. Tapi anehnya si ibu malah masukin kepalanya ke dalam panci yang udah mendidih. Sontak mereka kaget dan shock. Bapak langsung ngambilin si ibu dan menarik paksa kepalanya sampai badannya terjatuh ke lantai. Ibu kejang-kejang tanpa bola mata hitam, jadi matanya putih semua. Dan pada tahun 2002, ibu mereka tercinta meninggal dunia. Setelah kepergian ibu, si bapak jadi jarang pulang dan selalu tidur di tokonya. Sejak usaha si bapak sangat pesat, dia gak mau menyewa pembantu dengan alasan gak mau ada orang luar di antara mereka. Jadi si ibu yang ngurusin rumah sekaligus bantuin bapak di toko. Pada suatu malam, sebelum 40 hari meninggalnya si ibu, tiba-tiba si kakak ngetuk-ngetuk rumah Nadia. Mukanya itu ketakutan, tapi dia gak cerita apa-apa, malah bilang pengen tidur di kamar Nadia. Soalnya kamar si kakak itu katanya panas. Berapa tahun setelah itu si kakak baru mau cerita kalau dia mimpi ibunya di kerangkeng rantai besi. Ibu merasa kesakitan dan nyuruh si kakak itu buat lari. Tapi makhluk bengis itu malah nyergap si kakak dan akhirnya dia terbangun. Anehnya, pas kakak udah bangun, dia masih ngedenger si ibu lagi nangis di belakang rumah. Karena ketakutan akhirnya si kakak tidurlah di kamar Nadia. Sejak mereka ditinggal rumah berdua, mereka selalu ngedenger suara-suara aneh dari kamar ruangan kerja bapak. Ngedenger suara-suara aneh yang seperti suara derap langkah, kuntilanak, geraman, dan banyak lagi. Tapi mereka gak boleh masuk ke ruangan itu. Kenapa? Entahlah. Hampir tiap malam mereka ngedenger suara kambing dari belakang rumah. Padahal mereka tinggal di perumahan elit yang gak mungkin ada yang melihara kambing.
Sampai beberapa kali tetangganya itu nanya kalau mereka mau melihara kambing apa enggak. Dan setiap menjelang subuh mereka ngedengar suara kambing itu. Ya pasti jawabannya enggak lah, nggak mungkin kalau Nadia itu miara kambing. Tahun demi tahun Nadia selalu ngebantu si bapak buat ritual dengan bawa kepala kambing. Pada tahun 2012, pertengkaran si kakak sama si bapak itu begitu hebat. Sampai si kakak ngancem si bapak pakai pisau dan mau membunuhnya. "Kamu bunuh ibuku, sekarang gantian." Bapak yang tipikalnya temperamental, seketika bapak cuma diem aja dan tiba-tiba nangis dan bilang, "Iya, harusnya bapak yang mati, bukan ibu." Bapak akhirnya ngejelasin tuh kalau dia melakukan pesugihan atas persetujuan si ibu. Awal perjanjiannya cuma bawa kepala kambing hitam aja, gak ada tumbal manusia. Tapi tiba-tiba dia dapat mimpi kalau makhluk bengis dan dajjal itu minta tumbal dari orang yang disayangi bapak, yaitu antara Nadia dan si kakak. Tapi si ibu menolak dan si ibu memilih dirinya aja yang jadi tumbalnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, bapak akhirnya ngumpulin mereka berdua. Inti dari pembicaraan itu adalah bapak minta mereka berdua buat nerima kenyataan kalau mereka disuruh buat ngelanjutin ritual dan ngejaga rahasia pesugihan itu supaya mereka selamat dan gak ada tumbal lagi. Dengan terpaksa mereka mau nerusin tuh ritual si bapak, yaitu membawa kepala kambing, ngejaga rumah agar tetap kotor dan terus merenovasi rumah. Di situ mereka tahu kalau si bapak ngubur tumbal kepala kambing di belakang rumah. Sontak Nadia keinget tuh kalau suara-suara kambing itu berasal dari situ sebelum menjelang subuh. Beberapa bulan setelah itu, tepatnya pada tahun 2012, kakak meninggal secara dadakan. Tubuhnya membiru dan matanya melotot kayak orang dicekik. Sempat dibawa ke dokter dan hasilnya penyumbatan pembuluh darah, lalu dampaknya ke paru-paru dan jantung. Ya cukup gak masuk akal lah. Hari itu Nadia benci banget sama si bapak. Beberapa minggu setelah kematian si kakak, tepatnya jam 1 malam, Nadia ngedengar suara bapak ketawa keras di ruangan kerjanya. Saking kerasnya Nadia kebangun dan dilanjut ngedengar suara-suara lari-larian di ruangan itu. Kayak rame banget lah. Karena penasaran, Nadia langsung menuju ke ruangan itu. Pas di depan rumah, dia nyium bau dupa. Pelan-pelan tuh buka pintu dan ngintip. Betapa terkejutnya dia. Nadia ngeliat makhluk berbadan manusia dengan kepala kambing. Makhluk itu ngebelakangin Nadia, dan makhluk itu kayak lagi makan sesuatu dengan lahap. Nadia nyoba tuh lihat apa yang dia makan, dan lu tahu apa yang dia makan. Makhluk bengis dajjal itu lagi makan potongan tubuh si kakak. Saat itu Nadia teriak dan badannya itu kaku. Sontak makhluk dajjal itu nengok dan nuju ke arah Nadia. Matanya itu merah dan nyergap Nadia. Tiba-tiba pandangannya itu langsung gelap. Akhirnya Nadia terbangun di kamarnya dan dia ngeliat di lengan sama badannya kayak orang dicakar. Dia langsung manggil si bapak dan bapak bilang kalau Nadia pingsan di ruang kerja si bapak. Nadia langsung cerita apa yang terjadi semalam dan si bapak bilang kalau Nadia cuma ngelindur. Sejak hari itu si pala kambing selalu datang nampakin dirinya yang sok keren itulah, makhluk jelek. Singkat cerita, tiba-tiba Nadia diajak bapak pergi ke Jawa. Mereka menuju ke rumah dukun yang dulu bapak datangi buat pesugihan. Di perjalanan menuju desa itu serem parah. Jadi Nadia bisa ngeliat makhluk-makhluk aneh dan dia ngedenger ada yang bisik-bisik di telinganya. Kira-kira gini, "Mati saja, sebentar lagi kamu mati, mati." Suara-suara itu datang dari penjuru arah. Yang bisa Nadia lakuin ya udah tutup mata dan tutup telinga. Itu yang diajarin kakaknya semasa masih hidup. Gak lama akhirnya mereka sampai di rumah dukun itu. Tujuan bapak ke sana buat ceritain semua yang terjadi di keluarganya dan minta pelepasan dari ikatan pesugihan. Bapak juga ngejanjiin buat ngasih apapun yang dia mau. Tapi respon si dukun malah di luar Naila dan di luar Nurul atau di luar nalar. Dia bilang begini, "Semua sudah terlambat. Dia takkan melepaskanmu." Sontak bapak marah-marah dan ngamuk sampai ngacak-ngacak benda di sekitar dukun sambil nunjuk-nunjuk ke si pak dukun.
Tumbal yang disepakati cuma tumbal kambing aja. Ritual, renov rumah, dan jaga rumah tetap kotor. Lalu kenapa ada tumbal orang? Hah? Dasar dukun sialan, dukun bajingan, dukun dajal, cabul. Si dukun pun balik membentak dan bilang, keserakahan kamu sendiri yang buat kamu kayak gini. Setelah itu mereka berdua diusir oleh si Pak Dukun. Dan kedatangan mereka pun sia-sia. Coba aja si dukun punya HP, mungkin gak akan jauh-jauh ke sana. Bertahun-tahun juga mereka pergi ke dukun-dukun lain dan sejenisnya. Jawaban mereka sama aja dan gak ada jalan lain selain pasrah. Dan cerita pun selesai. Kesimpulan dari cerita di atas adalah berani berbuat, berani bertanggung jawab. Carilah uang yang halal, jangan sampai melakukan perjanjian dengan setan. Dia akan menyesatkan umat manusia saja. Kira-kira gimana kelanjutannya? Kan ceritanya setiap 10 tahun akan memakan tumbal. Dari tahun 2022 si ibu dan 2012 si kakak. Lalu di 2022 siapa tumbal berikutnya? Ayah atau Nadia? Entahlah. Kita tunggu aja cerita lanjutannya. Oke, mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan. Bagi kalian yang udah nonton sampai habis, terima kasih banyak. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini terus maju. Gue Galang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye.